Halo bro, kembali lagi bersama saya The Nyoms 90s di The Nyoms 90s channel. Di channel gue ini, di video gue ini, gue akan mencoba untuk berbagi ada 4 tips bagi lo yang baru memulai untuk bermain musik. Tapi sebelum gue berbagi tipsnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, ataupun kalau mau lo share ke teman-teman lo yang lain. Oke, 4 tips buat lo semua yang baru memulai bermain musik. Yang pertama adalah pilih posisi atau instrumen yang paling lo suka di musik. Jadi sebenarnya ada 5 posisi utama atau 5 instrumen yang bisa lo pelajarin. Mulai dari vokal sebagai vokalis, gitar sebagai gitaris, bass sebagai basis, keyboard sebagai keyboardis, dan drum sebagai drummer. Kenapa drummer namanya lain sendiri ya? Di luar dari itu ada beberapa bagian atau posisi-posisi lain di luar dari 5 instrumen yang barusan gue sebutin. Lo mungkin bisa belajar main musik untuk violin, atau mungkin lo pianis sama keyboardis sih sama ya. Atau mungkin lo mau coba belajar brass section atau seperti trompet, saksofon, trombon, ataupun alat tiup lainnya. Ada juga alat tiup yang di luar dari itu kayak misalkan harmonika atau flute, itu juga lo bisa pelajarin. Cuma biasanya yang paling banyak diminati adalah 5 posisi ini: vokal, gitar, vokalis, gitaris, basis, keyboardis, dan juga drummer. Karena apa? Karena paling gampang nyari duitnya gitu. Nah, kalau misalkan lo punya rekan-rekan atau mungkin lo punya kerabat-kerabat di sekitar lo yang memang sudah bisa bermain musik, coba lo pelajarin dulu dari rekan-rekan lo yang terdekat. Siapa tahu itu bisa sebagai awal mula lo untuk bisa bermain musik gitu. Misalkan contoh orang tua lo adalah pemain drum dulunya, atau mungkin sampai sekarang masih eksis untuk bermain drum. Nah, lo coba belajar deh sama orang tua lo untuk bisa mempelajari instrumen tersebut. Atau mungkin kakak lo, atau mungkin abang sepupu lo, atau mungkin sepupu-sepupu lo, saudara-saudara lo yang bisa bermain musik. Nah, lo deketin dulu deh mereka deh. Atau mungkin lo bisa ngobrol-ngobrol sama mereka mengenai alat atau instrumen atau posisi yang mereka sedang pelajarin atau geluti sekarang gitu kan. Nah, itu saran pertama atau tips pertama. Tips yang kedua adalah cari guru atau cari banyak temen atau referensi, atau kalau perlu lo harus les kali ya. Jadi banyak lembaga-lembaga musik sekarang gitu ya, kayak misalkan contoh Farabi, atau mungkin Chix, atau mungkin Yamaha Musik, Sinclair, atau mungkin apapun itu lembaganya, lo bisa datengin atau lo belajar di situ. Karena apa? Karena dalam mempelajari sesuatu itu menurut gue harus ada guru. Memang sekarang banyak sih kayak misalkan media-media kayak YouTube, TikTok, atau mungkin Instagram gitu ya, yang memang menyediakan beberapa konten yang bisa membuat lo untuk belajar gitu ya, belajar bermain musik. Cuma tetap, kalau menurut gue harus tetap cari guru, harus tetap banyak sharing, atau lo harus tetap cari teman atau rekan atau apapun itu, atau lembaga yang bisa lo datengin untuk bisa lo belajar main musik gitu. Selain lo bisa menambah ilmu pengetahuan, lo bisa menambah menambah skill lo gitu kan ya, belajar skill dari teman-teman atau rekan-rekan atau guru yang lo datengin. Lo juga bisa menambah yang namanya networking. Suatu waktu kalau misalkan ketika lo bermain musik dan pada akhirnya lo sudah cukup kemampuan lo bermain musik dan memang sudah bisa lo praktekkan gitu dengan baik, lo siapa tahu kan bisa dapat job dari guru lo, atau mungkin lo bisa dapat job dari temen lo, atau mungkin lo bisa dapat panggung, atau mungkin ada beberapa ada beberapa ruang, atau mungkin sesuatu yang bisa lo ambil dari teman-teman yang bisa lo ajakin sharing gitu kan. Jadi selain lo bisa nambah ilmu, lo bisa nambah networking juga bro. Jadi karena apa ya? Karena musik itu adalah salah satu bahasa sosial ya. Jadi
selain kita bermusik, kita juga bisa menambah teman gitu kan. Di luar dari bermain musik pun kita juga bisa menambah networking. Jadi misalkan temen lo punya bisnis atau mungkin temen lo punya sesuatu hal yang memang bisa bermanfaat buat lo, nggak menutup kemungkinan itu bisa menghasilkan manfaat buat lo semua, buat lo juga gitu ya. Terus yang ketiga adalah cari referensi atau dengerin lagu. Gue menyarankan kepada lo semua yang baru belajar bermain musik atau baru ingin memulai bermain musik, dengerin genre sebanyak-banyaknya. Walaupun lo suka dengan satu genre, misalkan contoh lo suka dengan lagu metal gitu ya, atau mungkin lo suka dengan lagu blues atau dangdut atau apapun genre yang lo suka, tidak menutup kemungkinan genre-genre yang lain itu adalah salah satu bidang buat lo untuk belajar gitu kan. Karena di masing genre-genre itu punya sub genre lainnya. Misalkan contoh kayak jazz, ada sub genrenya lagi misalkan kayak acid jazz, atau mungkin ada sub genrenya lagi kayak misalkan soul atau mungkin apapun itu. Nah, lo bisa pelajarin tuh, atau lo bisa dengerin mulai dari misalkan ya tadi yang seperti gue bilang, lo suka dengan lagu metal, lo bisa pelajarin thrash metalnya, lo bisa pelajarin speed metalnya, atau mungkin lo bisa pelajarin metal rocknya, atau mungkin rock, atau mungkin rock and roll, dan yang masih berhubungan dengan genre yang lo suka. Tapi lebih baik sih gue menyarankan untuk lo bisa mendengarkan sebanyak-banyaknya lagu, karena percaya sama gue, kalau misalkan lo punya banyak referensi, itu pasti akan bermanfaat buat karir bermusik lo ke depannya. Percaya sama gue, karena itu sudah gue alami sendiri gitu ya. Lo bisa dengerin mulai bisa dengerin dari misalkan dari band yang lo suka, atau mungkin solois yang lo suka, grup yang lo suka, instrumen yang lo suka. Nah, itu lo bisa mulai semuanya. Itu menurut gue bermanfaat banget gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat adalah pilih jalur musik lo sedini mungkin. Lo mau jadi apa nih di musik gitu kan. Walaupun lo baru memulai untuk bermain musik, tapi lo harus tentukan mulai dari pertama gitu. Lo bisa jadi pemain musik top 40, atau mungkin pemain musik buat ngamen gitu ya, atau di kafe-kafe. Karena sekarang lagi ngejamur banget ya musisi-musisi yang main di kafe. Lo bisa mulai dengan itu, atau mungkin lo suka dengan lo punya bakat untuk bisa membuat lagu. Nah, kenapa nggak lo coba untuk membuat lagu dan lo recording gitu dengan jalur indie gitu ya. Dengan jalur indie, karena sekarang banyak publisher yang bisa lo datengin dan membantu lo untuk mempublish lagu-lagu indie lo, dan juga banyak panggung-panggung yang memang mensupport lagu-lagu indie. Tapi kalau misalkan lo memilih dengan jalur major label pun juga nggak masalah. Atau mungkin ya dari awal lo memang suka dengan membuat lagu, lo pun juga bisa mencoba untuk recording, atau mungkin lo home recording di rumah lo sendiri dengan kapasitas adanya pun juga nggak masalah gitu. Nah, jalur musik lainnya misalkan lo bisa jadi section player artis, atau mungkin lo bisa jadi pendamping artis gitu ya. Atau lo mengawali session player lo itu mungkin dari misalkan lo nge-crewin artis, atau mungkin lo jadi asisten artis. Contoh kayak misalkan asistennya gitaris yang sudah senior gitu ya. Contoh kayak misalkan lo jadi asistennya Andra and the Backbone gitu ya, Andranya gitu ya, gitarisnya. Atau mungkin lo mencoba untuk mendekati artis-artis dan lo mulai untuk membangun networking lo di kalangan mereka tersebut atau senior gitu. Selain itu juga lo bisa belajar bermain musik dan lo bisa menjadi guru, atau mungkin lo bisa menjadi salah satu trainer atau mungkin pengajar ya di area musik, atau mungkin di musik gitu ya. Karena banyak juga lembaga-lembaga kecil gitu ya, mungkin lembaga-lembaga yang middle gitu ya, nggak terlalu besar. Dan sekarang pun juga banyak dibutuhkan orang-orang yang bisa mengajari orang bermain musik gitu kan. Lalu lu juga bisa menjadi sound engineer. Kebanyakan sound engineer itu pastinya mereka juga bisa bermain musik gitu ya. Mungkin mereka menjadi gitaris dulu, atau mungkin keyboardis dulu, atau apapun instrumennya. Jalur sound engineer ini salah satu jalur yang menjanjikan juga gitu kan. Nah, jadi selain lo sudah belajar bermain musik dan lo memilih jalur untuk
menjadi sound engineer gitu ya, ada pelajarannya lagi, ada belajarnya lagi, ada semacam kayak kuliahnya gitu ya untuk menjadi sound engineer. Tapi nggak masalah, jadi lo awali semuanya itu dengan bermain musik dulu. Atau mungkin lo mau jadi arranger atau komposer, itu pun juga bisa, dan yang pastinya menjanjikan juga gitu ya. Atau hanya mungkin sekadar hobi juga nggak masalah gitu kan. Lo belajar main musik dan lo bisa bermain musik untuk menghilangkan rasa penat lo juga nggak masalah. Dan ada beberapa jalur musik lainnya yang bisa lo tempuh ya ketika lo bermain musik, seperti misalkan sebagai solois atau mungkin instrumentalis atau musik performer, atau mungkin memang banyak beberapa jalur musik yang memang sudah lo tentukan dari awal gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan kita lihat nih, kebiasaan dari orang-orang Indonesia itu mengawali bermain musik itu dari pertama mereka membentuk band performer dulu. Contoh kayak misalkan manggung di festival-festival gitu ya, membawakan lagu orang gitu. Lalu masuk ke jalur recording, punya lagu sendiri untuk menambah penghasilan, akhirnya mencoba untuk bermain di kafe gitu ya, dengan dibayar per sekali main atau mungkin per bulan. Nah, adapun misalkan lo mau coba untuk langsung menjadi performer, atau mungkin lo bisa mau langsung jadi tetap menjadi musisi indie pun juga nggak masalah, itu bebas. Pilihlah jalur musik lo sendiri, atau tentukan jalur musik lo sendiri sedini mungkin. Jangan sampai lo ketika udah main musik, lo udah punya skill di musik, lo udah punya kemampuan di musik, dan lo kehilangan arah gitu kan. Nah, jadi lo harus tentuin tuh dari awal lo mau kemana sih sebenarnya kalau misalkan lo mau main musik gitu. Itu aja saran dari gue, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah nonton The Nyoms 90s Channel. Dan mudah-mudahan apa yang gue informasikan atau apa yang gue sharing ke teman-teman itu bisa bisa di-sharing lagi ke teman-teman yang lain ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.